Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan inverse dari suatu matriks. Untuk menentukan inverse dari suatu matriks, maka dapat menggunakan rumus seperti berikut. Ya, ini dia rumus untuk mencari inverse matriks, yaitu inverse matriks sama dengan 1 per determinan matriks dikali adjoint matriks. Pertanyaannya adalah, apa itu determinan? Apa itu adjoint matriks? Terus gimana cara untuk menentukannya? Oke, yang pertama akan Ibu bahas adalah determinan matriks. Apa itu determinan matriks? Determinan matriks adalah nilai skalar yang mewakili suatu matriks. Lalu, bagaimana cara untuk menentukan determinan suatu matriks? Untuk menentukan determinan suatu matriks, maka dapat menggunakan dua metode, yaitu metode Saurus dan metode minor cofactor. Apa bedanya metode Saurus sama metode minor cofactor? Bedanya, kalau metode Saurus itu hanya bisa digunakan untuk matriks berordo 2x2 dan 3x3, sedangkan matriks yang berordo lebih dari 3x3 kayak 4x4, 5x5, 6x6 itu tidak bisa menggunakan metode Saurus. Lalu cara mencarinya gimana? Maka kita menggunakan metode minor cofactor. Nah, untuk video hari ini ya kan, Ibu hanya akan membahas mengenai cara mencari determinan matriks menggunakan metode Saurus. Jadi minor cofactornya di video lain. Untuk video ini hanya metode Saurus dulu. Bagaimana caranya? Oke, silahkan disimak. Bagaimana cara mencari determinan matriks dengan metode Saurus? Silakan lihat pada layar. Di layar ada dua contoh matriks ya, yaitu matriks A dengan ordo 2x2 dan matriks B dengan ordo 3x3. Nah, kita ke matriks A dulu dengan ordo 2x2. Nah, gimana cara menentukan determinan dari matriks A ini ya kan, dengan metode Saurus? Nah, caranya adalah sebelum kita ke caranya, jadi kalau determinan itu tanda kurungnya udah berubah jadi kayak gini ya. Kan awalnya matriks itu tanda kurungnya bengkok. Nah, kalau determinan dia lurus. Jadi kalau kalian ketemu matriks, elemen-elemen matriks yang ternyata tanda kurungnya lurus, oh berarti kalian disuruh nyari determinan. Nah, caranya gimana? Oke, pertama-tama kita ke satu dulu. Kita buat garis diagonal dari atas ke bawah. Dari satu ya, atas ke bawah. Ngek. Atas ke bawah. Berarti 1 ke 4. Terus yang kedua, bawah ke atas. Bawah ke atas. Siapa? Dari 3 ke 2. Bawah ke atas. Ini kita tandain aja atas ke bawah, panahnya kayak gini. Bawah ke atas, panahnya kayak gini. Oke, habis itu gimana? Tadi yang atas ke bawah siapa? 1 dengan 4. Berarti kita tulis 1, 4. Tanda penghubungnya apa? Tanda penghubungnya adalah kali. Atas bawah 1 dengan 4. Berarti 1 kali 4. Habis itu gimana? Sama, bawah atas siapa? 3 dengan 2. Sama, kita tanda penghubungnya kita kasih adalah kali ya. Nah, ini supaya nggak bingung kita tanda kurungin. Jadi atas bawah 1 kali 4, bawah atas 3 kali 2. Kalau atas bawah nilainya positif. Ini positif ya. Tapi kalau bawah atas bawah nilainya positif. Tapi kalau bawah atas nilainya negatif. Ingat ya, atas bawah positif, bawah atas negatif. Berapa 1 kali 4? 4 kali positif, positif 4. 3 kali 2 berapa? 6 kali negatif, negatif 6. 4 dikurang 6, negatif 2. Maka determinan dari matriks A adalah negatif 2. Nah, itu nilai determinan dari matriks A. Sekarang bagaimana cara mencari determinan dari matriks 3x3? Ini Bu hapus dulu. Yang pasti dia ini negatif 2 determinan A ya. Oke. Kita tulis dulu di sini det. Singkatan dari determinan det ya. Det B adalah. Nah, kita buat dulu kurungnya, kurung lurus ya. Nah, nggak bengkok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terus gimana? Oke, sama kayak tadi, atas ke bawah. Kita buat diagonal, atas ke bawah. Atas, bawah. Yang ini atas. Loh, nggak ada lagi temannya nih. Kayak gimana? Maka
yang sebelah sini ya, dengan 2 kolom matriks pertama. Jadi kolom 1, kolom 2 kita taruh di sini. Bukan kita taruh, kita copy paste. Kita copy terus kita pastekan ke sini. Jadi kayak gini. Ingat ya, 2 kolom matriks pertama. Besok kita lanjut garis dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Oke. Ini kita kasih tanda kayak gini ya. Habis itu gimana? Atas ke bawah sudah. Lanjut kita bawah ke atas. Bawah ke atas. Bawah ke atas. Bawah ke atas. Tanda panahnya gini. Oke. Habis itu gimana? Ya, sama seperti sebelumnya. Tadi kita ke garis diagonal yang atas ke bawah pertama ini. Itu ada apa aja? Ada 1, 5, 9. Tanda penghubung mereka apa? Kali. Kali ya. Ini kalinya ibu jadikan titik aja simbolnya. Oke, ini kali ya. Habis itu apa? Ini kita kurang dulu. Selanjutnya diagonal yang kedua yaitu 2, 6, 7. Tanda penghubungnya kali. Habis itu diagonal atas bawah yang ketiga yaitu 3, 4, 8. Tanda penghubungnya kali. Habis itu gimana? Lanjut. Diagonal yang bawah ke atas siapa aja? Yaitu ada 7, 5, 3. Yang ini ya. Itu sama penghubungnya kali. Terus yang kedua itu ada 8, 6. Ini 1 ya. 1 sama tanda penghubungnya kali. Sama 9, 4, 2 ya. 9, 4, 2. Oke, sama kayak yang tadi. Atas ke bawah itu plus. Atas ke bawah itu plus. Jadi ini kan atas ke bawah. Berarti ini plus. Atas ke bawah berarti ini plus. Atas ke bawah berarti ini plus. Bawah ke atas ini min. Ingat, bawah atas min. Bawah ke atas min. Bawah ke atas min. Nah, silahkan dikali. 1 kali 5 kali 9, 45. Positif 45. 2 kali 6 kali 7. Berapa itu? 42, 84. Positif 84. 3 kali 4 kali 8. Berapa itu? 96 ya. Positif 96. Yang ini 7 kali 5 kali 3. 105 tapi minus. Berarti minus 105. 86 kali 1. 48 tapi minus. Berarti minus 48. 9 kali 4 kali 2. 72 tapi minus. Berarti minus 72. Nah sekarang apa? Ya jumlahkan. 45 tambah 84 tambah 96 dikurang 105 dikurang 48 dikurang 72. Silahkan tambahkan dulu. Oke, 45 tambah 84 tambah 96 ini adalah 225. Terus dikurang 105 dikurang 48 dikurang 72. Kurangin dulu. Ini kurang ini kan berarti 120 ya. 120 ya, kurang 48 kurang 72. Ini kan ini 120 dikurang 48 itu 72 ya. Dikurangi 72 0. Jadi hasil determinannya 0. Determinan B adalah 0. Nah, itu dia cara untuk mencari determinan matriks dengan menggunakan metode Saurus. Oke, tadi kita udah belajar cara mencari determinan matriks dengan menggunakan metode Saurus ya. Sedangkan metode yang kedua yaitu minor cofactor, Ibu jelaskan di video lainnya aja. Nah, sekarang kita ke adjoint matrix. Kita udah tahu cara menentukan determinan matriks. Sekarang kita ke adjoint matrix. Apa sih itu adjoint matrix dan bagaimana cara untuk menemukannya? Oke. Adjoint matrix. Apa itu adjoint matrix? Adjoint matrix adalah transpose dari matriks kofaktornya. Nah, untuk menentukan adjoint dari suatu matriks, kita dapat menggunakan metode minor cofactor. Kita dapat menggunakan metode minor cofactor. Nah, seperti yang Ibu bilang pada menit sebelumnya ya, untuk metode minor cofactor itu akan Ibu jelaskan pada video lainnya saja. Lalu bagaimana pada video ini? Bagaimana cara mencari adjoint matrix kalau tidak menggunakan metode minor cofactor? Nah,
pada video ini Ibu akan menjelaskan cara mencari adjoint matriks dengan cara cepat. Tapi cara cepat ini ya, itu tidak bisa digunakan untuk semua matriks, tidak. Hanya matriks berordo 2x2 saja yang bisa kita gunakan menggunakan cara cepat ini. Sebenarnya cara cepat yang akan Ibu ajarkan ini sebenarnya pun merupakan metode minor-cofactor juga. Cuman karena matriks ordo 2x2 itu kalau dicari adjointnya itu akan mendapat pola yang sama gitu. Jadi semua matriks yang berordo 2x2 kalau kita cari adjointnya menggunakan minor cofactor itu pasti polanya sama. Nah, dari pola itu diturunkan menjadi cara cepat. Padahal sebenarnya ya metode minor cofactor, cuman istilahnya karena polanya sama, maka dibuatlah cara cepatnya. Gimana caranya? Oke, silahkan disimak. Oke, cara mencari adjoint matriks dengan cara cepat. Seperti Ibu bilang sebelumnya, cara cepat ini hanya bisa digunakan untuk matriks berordo 2x2. Jadi kalau ordonya lebih dari 2x2, kayak 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, itu menggunakan metode minor cofactor. Nah, seperti yang Ibu bilang juga, pada video ini Ibu tidak akan menjelaskan cara mencarinya dengan menggunakan metode minor cofactor. Yang Ibu jelaskan hanya menggunakan metode cara cepat saja pada video ini ya. Untuk metode minor cofactor Ibu jelaskan pada video lainnya. Nah, caranya gimana? Oke, contoh nih ada matriks M ordo 2x2, elemennya A, B, C, D. Maka untuk mencari adjointnya menggunakan cara cepat seperti ini. Jadi A dan D itu bertukar posisi. Kan awalnya A di sini, D di sini, maka posisi berubah. D-nya di atas, A-nya di bawah. Terus yang lainnya itu kayak B dan C gimana? B dan C berubah, nilainya berubah. Bukan nilainya ya, lebih tepatnya positif negatifnya berubah. Kalau B itu positif, maka berubah jadi negatif. Kalau C itu negatif awalnya, berubah jadi positif. Jadi hanya tandanya saja yang berubah. Kalau B dan C. Kalau A dan D berubah posisi dari atas ke bawah, bawah ke atas, sedangkan B dan C berubah tanda. Contohnya kayak gini. Ada matriks A 1 2 3 4, maka adjoint matriks A gimana? Maka kita ubah aja posisinya. Kan tadi A jadi di sini ya, maka 1 jadi di bawah, 4-nya jadi ke atas. Terus 2 dan 3-nya gimana? Positif negatif, positif semua kan, maka jadi negatif. Nah, selesai. Ini dia adjoint matriks menggunakan menggunakan cara cepat. Ya, tadi kita udah mempelajari bagaimana cara mencari determinan matriks dan adjoint matriks. Nah, lanjut. Lalu bagaimana cara mencari inverse matriks kalau determinan dan adjointnya udah ketemu? Contohnya kayak gini. Contoh misalnya A, matriks ordo 2x2 ya. Elemennya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mencari inverse matriksnya. Inverse dari A. Nah, inverse suatu matriks itu disimbolkan dengan pangkat 3-1. Jadi kalau ada misalnya simbol matriks ya, atau nama matriks itu dipangkatin dengan -1, itu artinya inverse matriksnya. Oke, jadi ini A, terus inverse matriksnya kita simbolkan dengan pangkat -1. Rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoint A. Tadi kan kita sebenarnya udah mencari determinan dan adjoint dari matriks yang elemennya kayak gini ya. Tapi nggak apa, Ibu tuliskan lagi. Nih, kalau misalnya tadi lupa. Oke, untuk mencari determinan matriks kita gunakan metode Saurus. Atas bawah, bawah atas ya. Atas bawah plus, bawah atas min. Atas bawah 1 kali 4, bawah atas 2 kali 3. 4 dikurang 6, hasilnya min 2. Jadi determinan matriks A adalah -2. Sedangkan adjointnya pakai cara cepat ya. Cara cepat kan yang ini itu kan ditukar posisinya. Jadi 1 ke bawah, 4 ke atas, jadi 41 ya. Terus yang ini itu awalnya plus jadi min, awalnya min jadi plus, berubah tanda. Ini kebetulan plus semua, jadinya jadi min. Dapat, kita masukkan ke sini. Nah, 1 per determinan A. Determinan A-nya kan -2, berarti 1 per -2. Adjoint A, adjointnya kan ini.
taruh sini. Habis itu gimana? Kali pelangi. Nah, kali pelangi, ini kali ke sini. Ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Oke. Kali satu-satu ya, semuanya tuh dikali. Pertama dulu, 1 per min 2 dikali 4. 1 per min 2 dikali 4. Lanjut, 1 per min 2 dikali min 2. Nih. Lanjut, 1 per min 2 kali min 3. Nih. 1 per min 2 dikali 1. Jadi semuanya itu dikali. Ingat, perkalian matriks skalar. Diingat. Semuanya, semua elemen matriks dikali dengan skalar. Lalu kita operasikan 1 kali 4, 4. Bagi min 2, min 2. 1 kali min 2, min 2. Bagi min 2, 1. 1 kali min 3, min 3. Bagi min 2, 3 per 2. Atau boleh 1,5. 1 kali 1, 1. Bagi min 2, ya min 1 per 2. Atau min 0,5. Nah, inilah inverse dari suatu inverse dari matriks A. Jadi ini adalah inverse dari matriks si A ini. Nah, itu inverse-nya. Nah, begitulah cara untuk menentukan inverse dari suatu matriks.